Manufacturers Outlook 2026. Boleh aplaus yang luar biasa untuk kita semua. So ladies and gentlemen, to start the opening this event, we would like to invite for welcoming speech the Honorable Mr. Darwoto as a Deputy Director PT MMID. Please come on stage. Hadirin beri sambutan paling hangat. Kami persilakan kepada Bapak Darwoto untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Suyitno, Regional CEO Bank Rakyat Indonesia, Sugeng Rawu. Selamat datang di kawasan industri MM 2100. Dan sore hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kita diberikan pencerahan terkait dengan ekonomi Indonesia di 2026 yang akan datang. Acara hari ini sangat menginspirasi kita semua sehingga kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana nanti bisnis di 2026 ini. Sambutan or speech from Honorable Mr. Suyitno as Regional CEO BRI Region 7. Yang terhormat Bapak Suyitno, dipersilahkan semua. Sore ini bagi kami keluarga besar BRI sangat bahagia karena kami bisa ketemu dengan mitra-mitra kami atau calon mitra kami yang luar biasa. Saya sendiri diamanahkan oleh manajemen BRI untuk membawai Region 7. Kami juga memiliki ATM di mana-mana. Kami memiliki edisi kris di mana-mana dan semuanya adalah real time. Untuk mensupport itu kami dibantu kurang lebih di hampir 6.000 pekerja. This agenda is a gift placard appreciation. The Honorable Mr. Darwoto, would you mind to go on stage? Dokumentasi untuk dapat mengabadikan. Bapak izin boleh lihat ke kamera. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Yeah, ladies and gentlemen, we have Economics Outlook 2026 by BRI Dana Reksa, and we have the Honorable Mrs. Relindia Yuriswari Salehaning Tias, Economist by BRI Dana Reksa. Selamat sore Bapak, Ibu, Pak Suyitno, Pak Darwoto, dan juga for all the leaders yang hadir dan juga participants di sini. Perkenalkan, nama saya Relindia, saya dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Di sini sebetulnya saya mau sharing aja tentang kira-kira outlook perekonomian, terutama di bagian makroekonomi global dan juga domestik, nanti arahnya ke mana gitu di tahun 2026. Di tahun 2025 nanti secara whole year itu pertumbuhan ekonomi global itu di angka 3,2%, yang sebelumnya diprediksi di angka 3%, which is berarti di situ ada peningkatan sebesar 0,2 percentage point yang disebabkan itu karena sepertinya ada tension global dan juga tarif itu juga semakin berkurang ya. Karena nggak ada papur di sini. Iya, kalau kata papur jangan dipercaya, itu data IMF katanya kan. Nah, terus data yang mana kita yang mau pakai? Nah, yang kedua, tadi harapannya manufaktur ya? Iya, betul. Pertumbuhan Rebalancing. manufaktur. Yeah. Nah, pertumbuhan manufaktur indeks kita kan cuma naik 0,1 ya dari sebelumnya. Kalau nggak salah. 51,2% ya PMI-nya. Iya, Pak. Artinya dengan kondisi atau harapan tadi yang disampaikan Mbaknya, tolong kita disarankan supaya nggak wait and see di investasi gitu. Oke, iya baik Pak. Terima kasih. Iya. IMF, World Bank itu biasanya melakukan studinya itu sifatnya lebih konservatif. Artinya mereka lebih melihat tren historical ke belakang. Kalau saya lihat kita di manufaktur itu sekarang ini mungkin kesulitannya adalah untuk bisa berkembang gitu ya. Contoh kita tahun ini kita lihat bahwa kita malah turun untuk demand-nya dari market. Iya. Nah ini saya juga pengen tahu nih, ini kan BRI juga saya kira dari pemerintah ya. Kira-kira apa langkah pemerintah untuk membuat industri kita juga bisa bersaing dengan
pabrikan yang mungkin contoh yang paling dekat di Vietnam seperti itu. Terima kasih. Ya, sebetulnya apa sih yang bikin comparative advantage-nya Vietnam atau kelebihannya Vietnam dibanding kita? Kalau tadi arahnya ke sana, itu kuncinya satu, deregulasi. Sekarang kita mau bagi-bagi voucher hotel. It's time to door prize. Tepuk tangannya boleh. Kita punya voucher menginap, staycation. Diambil 2 Ibu. Iya. Gak boleh lihat, soalnya ketahuan nih kode-kode nih. Kalau Garam ya, Ibu ya. apalagi kalau warnanya gak putih ya Bu ya. Terima kasih Oke, baik, Bu. terima kasih. Yang pertama selamat untuk Anda atas nama Bapak Budi Raharjo dari PT Matra Roda Piranti. Oke, silakan Mbak. Selanjutnya siapa? Selanjutnya Mr. Hidemi Fujisawa, Presiden Director PT SBP Indonesia. Congratulations Mr. Hidemi. Baik hadirin sekalian, masih di Business Forum Economic and Manufacture Outlook 2026. Kita akan langsung memasuki kepada special moment to this event, yaitu sesi pemaparan yang juga tentunya nanti akan membawa banyak manfaat untuk kita semua, di mana akan dipandu oleh moderator. Bapak dan Ibu juga nanti dipersilakan untuk interaktif, dan seperti biasa kami masih mempunyai Brizi by BRI yang akan kita bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, salam sejahtera buat kita semua. I was actually told to conduct this in English. But I look at the audience, I think most of the audience speak bahasa, some speak English and some speak Japanese. 2025-2029 ini sebenarnya isinya adalah dari agenda atau visi misi Presiden. Jadi bersama memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Ini visinya. Nah, kemudian RKP bukan visi, tapi tema. Karena tahunan bukan visi. Jadi tema adalah kedaulatan energi dan pangan, serta ekonomi yang inklusif dan ya, jadi kita sharing, dan ini tadi diminta apa sih masukannya dari manufaktur ya. Jadi saya cocok banget nih, mudah-mudahan ini gak usah disebutin lah. Tadi udah ada 3 tema, tapi mungkin nggak semua nih karena waktunya 10 menit ya. Tadi sampai diinget-ingetin sudah berhenti ya, suruh turun. Ya udahlah, mungkin cuman yang apa sih request manufaktur ke tim ekonomi gitu ya, sama Bappenas Pak ya. Tolong benar disampaikan Pak, di support sama teman-teman supplier semua Pak. Jadi pertama mungkin ini saya paling seneng ya kalau presentasi halaman ini, bahwa industri manufaktur otomotif itu ternyata padat karya ya. Kita tuh padat karya loh, 1,5 juta orang loh Pak. Pak Siki 1,5 juta orang Pak. Saya kemarin saya di Kadin ikut FGD tembakau. Tembakau itu 6 juta loh Pak. Manpowernya yang terlibat dari perkebunan sampai distribusi. Kita 1,5. Kita padat karya. Jadi bisa dibayangkan gimana rantai pasok, bagaimana kita mendorong otomotif itu mendorong orang yang sangat besar, dan kontribusinya berapa di situ? 3,9. Pertanyaan berikutnya nih, rupiah ke depan mau kemana gitu ya? Dibandingkan US dollar, dibandingkan the major other currency, the Japanese yen dan sebagainya. Mungkin bisa kasih pencerahan sedikit ya. Jadi sebenarnya secara flow-nya market tuh jualan. Kalau kita bisa bilang gitu ya, bonusnya. Hanya saja kembali lagi namanya menjelang akhir tahun, pasti ada kondisi-kondisi yang ingin dijaga oleh regulator gitu ya. Jadi masih akan relatively stabil. Tapi ini tetap menjadi room bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan investasi. Karena kenapa? Biasanya menjelang akhir tahun, yield tuh cenderung akan turun. Mungkin di level comfortnya di sekitar 6,05 sampai 6,1. Sekitar segitu. Saya mau izin bertanya kepada Pak Sidki. Saya dari Kenny. Nama saya Kenny Pak. Terus untuk Pak Sidki Pak, kira-kira bagaimana sih peran pemerintah untuk mendukung transportasi digital di bidang manufaktur? Kalau misalnya dari Bappenas keterlibatannya untuk industri 4.0 terutama di bidang manufaktur di perusahaan yang kelasnya masih menengah dan kecil. Terima kasih Pak Kemi ya. Ini masukan ya, karena saya belum dengar kebijakan untuk ini. Tapi jelas ada, kita memang akan melakukan digital transformation.
Jadi ini masukan bagi saya akan saya catat bahwa bagaimana kebijakan pemerintah untuk mendorong digital. Nama saya Taufik Hidayat dari PT USC. Kami bergerak dalam bidang logam ya Pak. Mungkin mau ke Pak Sidki, ini mau berkeluh kesah Pak ini Pak. Ya, jadi kami di sektor logam ini 80% impor dan 20% itu kita di lokal ya Pak ya. Nah dalam konteks impor ini kita terkendala izin SPI ya Pak ya. Izin SPI untuk impor itu dulu kita misalnya impor katakanlah 200.000 ton misalnya, itu bisa langsung dalam sekali SPI bisa oke gitu. Cuma sekarang saya nggak tahu bagaimana kebijakan pemerintah, itu mesti bisa 5-6 kali dalam setahun. Harus dilihatnya, harus ketemu kan, harus bisa kita ketemu rapat antar lintas kementerian itu nggak biasa sekali jadi itu, bisa berbulan-bulan bahkan tahun kadang-kadang. Harus berubah undang-undang, PP, permen. Kalau permen mudah, kalau perpres sudah mulai sulit karena harus lintas KL. Perkenalkan, saya Danang, saya dari PT Daikin Industries Indonesia. Ketika saya lihat data penjualan mobil wholesale nasionalnya kita itu turun 15,1% dari September 2025 ke September 2024. Menurut Bapak, apakah produsen itu seharusnya menekan target produksi agar menyesuaikan kenyataan pasarnya, atau kalau tidak perlu menurunkan itu, strategi agresif apa yang biasanya Bapak lakukan atau yang memungkinkan dilakukan untuk menekan idle capacity itu? Ya, terima kasih Pak Danang. Jadi memang kita idle-nya tadi 40% ya. 40% idle, tadi saya sampaikan kita kan 2,2 juta ya kapasitas kita, produksi kita palingnya 1,3 juta. Jadi 2 poin tadi saya sudah sampaikan Pak ya. Pertama adalah bagaimana domestic market ya. Jadi meningkatkan domestic market, itu yang tadi disampaikan saya, yang beberapa tadi sampaikan. Pertama adalah bagaimana kita bisa mendapatkan insentif fiskal ya, insentif fiskal pajak ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita sore hari ini, Pak Yui, Pak Sidki dan Bu Mika. Terima kasih banyak buat waktunya. Kita berikan applause yang sekali lagi buat teman-teman kita semua. Dan akhirnya demikianlah rangkaian acara pada hari ini, Business Forum Economic and Manufacture Outlook 2026 telah selesai kita laksanakan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.